Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal itu disampaikan Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 24 November. Meski mengakui telah menjalin komunikasi dengan kubu Amin, Ganjar membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin dengan kubu Amin berkaitan dengan sesama alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut Ganjar, sebagai sesama alumni UGM, ia dan Amin memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Ganjar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Keluarga Alumni UGM atau Kagama. Oleh karena itu, komunikasi harus terus berjalan meski antara Ganjar dengan Anies merupakan lawan dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membantah jika komunikasi itu bersifat politis. Ganjar mengatakan komunikasi yang dijalin tidak lebih dari tujuan untuk mempersatukan semua alumni UGM. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Amin. Hasto mengatakan komunikasi itu dibangun karena sama-sama mendapatkan tekanan dari penguasa. Formasi tim kampanye nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar baru saja diumumkan. Namun ada beberapa tokoh yang namanya tertera dalam formasi tersebut keberatan dimasukkan sebagai timnas Amin. Mereka mengaku belum pernah dihubungi oleh pihak Amin bahwa ia diajak bergabung di timnas. Para tokoh yang menolak bergabung ke timnas Amin adalah pendiri Lembaga Pembangunan Karakter ESQ Ari Ginanjar. Ketua Badan Pengawas PAM Jaya Ridwan Dalimunte juga menolak bergabung ke timnas Amin. Selain itu, pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Hendri Satrio juga menolak bergabung. Atas hal itu, Ko-Kapten Timnas Amin Sudirman Said memberikan klarifikasi. Sudirman mengatakan bahwa nama tokoh yang tercantum dalam Timnas Amin terjadi bukan karena pencatutan. Hal itu disampaikan Sudirman pada Rabu 22 November. Menurut Sudirman, nama-nama yang diumumkan merupakan rekomendasi dari berbagai pihak, mulai dari Capres-Cawapres hingga partai koalisi. Sudirman Said menegaskan bahwa penolakan muncul karena tokoh-tokoh tersebut punya tugas yang membuatnya tidak mungkin gabung ke Timnas Amin. Sudirman mengaku tetap menghormati pilihan para tokoh tersebut, namun ia menegaskan bahwa Timnas Amin tidak mencatut nama secara sepihak. Sementara itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad juga mengaku tidak dihubungi pihak Amin sebelum namanya diumumkan masuk Timnas. Namun ia tidak dalam posisi menolak jika memang benar ada tawaran untuk gabung ke Timnas Amin. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming menganggap kebebasan berpendapat di Indonesia selama ini tidak pernah dibatasi. Pernyataan itu disampaikan Gibran dalam acara Temu Influencer Semakassar, Jumat 24 November. Gibran menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia tidak pernah terkungkung. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menjawab pertanyaan dari salah satu influencer terkait ancaman terhadap kritik yang disampaikan melalui media sosial. Sebelumnya, salah satu influencer merasa cemas terhadap ancaman-ancaman yang mungkin timbul karena menyampaikan kritik. Gibran kemudian bertanya balik, apakah selama ini para influencer mendapatkan ancaman seusai menyampaikan kritik? Sang penanya kemudian mengatakan jika sejauh ini tidak pernah ada ancaman yang terjadi pada dirinya. Gibran kemudian mengatakan bahwa hal itu merupakan bentuk kebebasan. Cawapres nomor urut 3 itu juga menepis kekhawatiran dan mempersilahkan influencer untuk menyuarakan kritikan. Berbeda dengan Gibran, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan justru menilai kebebasan berpendapat di Indonesia memiliki nilai rendah. Menurut Anies, hal itu terbukti dengan banyaknya warga yang mengkritik pemerintah dengan menyamarkan nama Indonesia dengan sebutan Wakanda dan Konoha. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar atau pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat 24 November. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum.
Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pak, di Boyolali ada ASN yang diminta pungli gitu untuk arahan dukungan ke Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Ada konfirmasi? Ya. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu laporkan kalau itu melanggar undang-undang pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke levelnya penegak hukum. Apakah jadi semuanya? Ya. Ini ada arahan dari partai untuk mengarahkan masa dari ASN? Dari partai sih? Emangnya ASN partai? Kan bukan dong. Bukan. Enggak, kita nggak ngarang-ngarain gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat ya. Pengamat menyebut bahwa klaim soal Pilpres akan berlangsung hanya dalam satu putaran sangat naif. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Nusakom Prataman Institute Ari Junaidi pada Sabtu 25 November. Ari mengatakan potensi Pilpres 2024 berlangsung dalam satu atau dua putaran bisa saja terjadi. Menurutnya, masa pendukung tiga pasangan calon yang maju Pilpres saling tumpang tindih. Ia mencontohkan di Jawa Tengah yang diklaim sebagai kandang banteng namun juga diakui sebagai basis pendukung Jokowi dan Gibran. Sedangkan di Jawa Timur yang merupakan basis NU juga diklaim sebagai basis suara Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Oleh karenanya, Ari menilai bahwa klaim Pilpres 2024 berlangsung satu putaran sangat naif. Sebelumnya, kubu Prabowo Gibran optimis bisa menang hanya dalam satu putaran. Klaim tersebut berkaca pada hasil survei elektabilitas yang dilakukan berbagai lembaga. Sementara itu, Ari khawatir Pilpres akan menghasilkan presiden dan wakil presiden hanya dari hasil survei pesanan. Ari menegaskan cara-cara mengakali survei adalah bentuk kemunduran demokrasi. Selain kubu Prabowo Gibran, tim Ganjar Mahfud juga mengklaim akan menang satu putaran. Kubu Ganjar Mahfud yakin bisa menang satu putaran karena berdasarkan hasil survei, elektabilitasnya unggul di antara pasangan lain. Janji-janji yang disampaikan oleh calon presiden disebut pasti mengandung unsur penipuan. Hal itu disampaikan oleh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu J. Kristiadi pada Jumat 24 November di Jakarta Pusat. Menurut Kristiadi, politik merupakan tempat yang biasa terjadi dusta. Pernyataan itu disampaikan Kristiadi dalam acara bertajuk Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media. Kristiadi mengatakan politik merupakan medan pensiasat termasuk soal pencitraan. Kristiadi menegaskan publik tidak boleh memandang orang-orang yang terjun ke dunia politik sebagai orang suci. Menurutnya tidak ada orang yang suci dalam politik, sebab dalam dunia politik semua saling beradu siasat. Dikatakan Kristiadi, ketika seseorang masuk ke dunia politik, maka mereka akan dikelilingi oleh perbuatan yang tidak terpuji. Oleh karena itu, Kristiadi mengingatkan bahwa perlu batasan ketika terjun di dunia politik. Perlawanan atau serangan balik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman dinilai dapat memperburuk citra institusinya. Pernyataan itu disampaikan oleh mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna Jumat 24 November. Palguna mengatakan Anwar tidak seharusnya melakukan tindakan perlawanan. Seperti diketahui, Anwar melakukan perlawanan setelah dinyatakan melanggar etik berat hingga dicopot dari jabatannya. Setidaknya ada 3 perlawanan atau serangan balik yang dilakukan Anwar. Ketiga perlawanan itu adalah mengaku menjadi objek politisasi, menyinggung difitnah keji hingga sebut peradilan etik MK menyalahi aturan. Anwar juga menyampaikan surat keberatan terhadap pengangkatan Suhartoyo yang menggantikan posisinya. Anwar kemudian melayangkan gugatan Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Atas hal itu, Palguna menyebut Anwar seharusnya memanfaatkan waktu untuk memperbaiki citra institusi, bukan malah memperburuk keadaan dengan melakukan perlawanan. Palguna turut mempertanyakan dasar Anwar Usman mengajukan keberatan hingga gugatan ke Suhartoyo. Padahal penetapan Suhartoyo sebagai Ketua MK diambil dari musyawarah seluruh hakim konstitusi termasuk Anwar. Acara yang dihadiri perangkat desa dan kepala desa di Gelora Bung Karno pada Minggu 19 November berujung dikritik banyak pihak. Bawaslu mengaku masih menelusuri dugaan deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dalam acara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Jumat 24 November. Bagja mengatakan bahwa Bawaslu tengah mendorong jajarannya untuk memproses laporan dengan cepat. Laporan itu segera diproses sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023. Menurut Bagja, ada beberapa laporan yang masuk mengenai acara yang digelar oleh Abdesi itu. Namun, Bagja tidak merinci secara jelas soal laporan itu karena belum mengecek satu persatu. Lebih lanjut, Bagja meminta aparat desa berhati-hati pada pelanggaran netralitas di tahun pemilu. Hal itu karena terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Undang-undang itu mengatur soal kepala desa dan aparat desa dilarang terlibat atau dilibatkan dalam tim kampanye. Bagja mengatakan akan ada sanksi yang diberikan jika melanggar aturan tersebut. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Sidang perdana kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait pantun yang dilontarkan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD ditunda. Sebelumnya, Caimin dan Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu buntut dari pantun yang disampaikannya saat pengundian nomor urut peserta Pilpres di KPU. Pantun keduanya dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Pantun Anies Caimin dilaporkan oleh Rahman Syah, sedangkan pantun Ganjar Mahfud dilaporkan oleh Anggraeni Mustikasari dan Maidika Ramadhani. Laporan soal pantun itu dilayangkan pada Jumat 17 November lalu. Seharusnya sidang perkara dugaan pelanggaran itu digelar pada Jumat 24 November kemarin. Namun sidang itu ditunda karena pelapor tidak hadir. Sidang kemudian diagendakan kembali pada Rabu 29 November mendatang untuk mendengar laporan pelapor dan jawaban terlapor. Bawaslu menegaskan agar pihak pelapor bisa lebih serius dalam melakukan laporan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Bagja menegaskan pihaknya akan menegur pelapor atas ketidakhadirannya dalam agenda sidang perdana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.